waktunya terlebih dahulu. Coba lihat dulu ke depan ya. Jadi di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang membiasakan perilaku terpuji, yaitu meliputi yang pertama ada akhlak berpakaian, kedua akhlak berhias, ketiga akhlak perjalanan, keempat akhlak bertamu, dan yang kelima akhlak menerima tamu. Jadi di dalam akhlak berpakaian ini ada pengertian, fungsi, batasan, dan adab berpakaian. Nah, yang kedua yaitu akhlak berhias. Jadi di dalam akhlak berhias ini ada pengertian, kemudian macam-macam berhias dan akhlak untuk berhias. Yang ketiga yaitu akhlak perjalanan. Jadi di dalam akhlak perjalanan ini kita akan membahas pengertian, kemudian akhlak dalam perjalanan. Dan yang keempat yaitu akhlak bertamu. Nah, dalam akhlak bertamu ini kita nanti akan membahas pengertian dan etika bertamu. Baik, sekarang itu akan menjelaskan tentang akhlak berpakaian. Jadi pengertian berpakaian itu merupakan kebutuhan mutlak setiap orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpakaian adalah barang apa yang kita pakai seperti baju, celana, dan sebagainya. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu berpakaian yang baik agar bisa melindungi kita dari pergaulan dengan orang lain. Yang kedua yaitu fungsi pakaian. Yang pertama itu sebagai penutup aurat. Jadi dapat dipahami bahwa aurat ini sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh terlihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Yang kedua yaitu perhiasan. Perhiasan ini dapat dipahami adalah naluri seseorang. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah, apakah termasuk keangkuhan? Kemudian Nabi pun menjawab, sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan, sedangkan keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Yang selanjutnya yaitu melindungi dari bencana. Ada yang tahu kenapa fungsi pakaian sebagai pelindung dari bencana? Karena fungsi pakaian dari melindungi dari bencana ini yaitu untuk melindungi diri kita dari panas dan dinginnya di muka bumi ini. Yang keempat yaitu petunjuk identitas. Kenapa nih? Ada tahu kenapa fungsi pakaian sebagai petunjuk identitas? Nah, jadi Rasulullah amat menekankan pentingnya penampilan dan identitas muslim, antara lain melalui pakaian. Oleh karena itu Rasulullah melarang laki-laki memakai pakaian perempuan, begitupun sebaliknya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai batas aurat.
padanya pakaian kehinaan di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat yaitu disunahkan mendahulukan bagian yang kanan dalam berpakaian. Jadi Rasulullah ini selalu mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian dan aktivitas kesehariannya. Contohnya seperti apa? Berpakaian, kemudian menyisir dan memakai sandal, kemudian dan lainnya. Baik. Yang kedua yaitu mengenai alat berhias. Ada yang tahu pengertian berhias apa? Tidak. Baik, jadi pengertian berhias ini adalah usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya. Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam karena ia adalah naluri seseorang. Nah, yang dilarang itu adalah bertabaruj. Ada yang tahu arti tabaruj apa? Ya, silakan Dinda. Ya, benar ya. Jadi tabaruj itu artinya berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikannya. Seperti misalkan menampakkan rambutnya, leher, betis, dan anggota tubuh lainnya. Apalagi hanya untuk mempercantik diri di depan laki-laki. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam berhias. Yang pertama itu ada jilbab. Nah, jilbab di sini adalah salah satu jenis pakaian yang menutup salah satu aurat wanita. Kedua yaitu ada perhiasan. Nabi menganjurkan untuk berhias. Tapi sebagai muslimah yang taat pada aturan Allah, kita dilarang untuk berlebihan atau bertabarruj. Nah, yang ketiga yaitu ada kosmetik. Dalam kosmetik ini meliputi dua perkara, yaitu ada make up dan parfum. Nah, ini sama ya seperti penjelasan sebelumnya. Jadi dalam memakai make up kemudian memakai parfum, kita tidak boleh berlebihan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tato dan menyambung rambut. Nah, dari kedua ini, tato dan menyambung rambut ini adalah macam-macam berhias yang dilarang oleh agama. Kenapa? Karena tato dan menyambung rambut ini adalah yang dilarang oleh agama. Sebagaimana sabda Nabi, Allah melaknat pembuatan tato, yaitu menusukkan jarum ke kulit dengan warna berupa tulisan, gambar, simbol, dan lainnya. Kemudian menyambung rambut atau memendekkan rambut. Kenapa nih? Karena menyambung rambut dengan orang lain ini bersifat langsung menipu dan sebagainya. Hadis sahih. Yang ketiga yaitu alat perjalanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjalanan diartikan perihal atau cara gerakan, yakni berjalan atau bepergian dari suatu tempat menuju tempat untuk suatu tujuan. Kemudian secara istilah, perjalanan sebagai aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Kemudian ada akhlak dalam perjalanan. Nah, yang pertama itu ada semua perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah. Jadi jika kita ingin melakukan perjalanan, kita harus dengan niat karena Allah. Ya, benar. Kedua yaitu dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ataupun 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga yaitu ketika keluar rumah kita disunahkan untuk membaca doa. Ya. Yang keempat yaitu sunnah menaiki kendaraan dengan membaca bismillah. Kemudian saat duduk pun
silaturahmi. Nah, jadi silaturahmi ini tidak hanya bagi saudara-saudara saja ya, tetapi juga saudara seiman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menyambung hubungan baik dengan orang tua, saudara, kaum kerabat dan orang-orang mukmin lainnya. Kemudian ada etika bertamu. Yang pertama, meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Jadi, jika kita ingin bertamu, kita diharuskan untuk meminta izin. Yang kedua, yaitu berpakaian yang rapi dan pantas. Yang ketiga, memberi isyarat dan salam ketika datang. Jadi, jika kita ingin bertamu, kita harus mengucapkan salam. Nah, yang terakhir yaitu jangan mengintip ke dalam rumah. Nah, ini nih kebiasaan ya. Jadi kalau misalkan tidak ada orang rumahnya, sering mengintip ke dalam rumah. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi ketika kita ingin bertamu, jangan mengintip ke dalam rumah. Ya. Selanjutnya yaitu akhlak menerima tamu. Jadi akhlak menerima tamu ini dimaknai sebagai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada etika menerima tamu. Yang pertama itu harus berpakaian yang pantas. Kedua, menerima tamu dengan sikap yang baik. Jadi jika ada tamu yang datang ke rumah kita nih, kita harus menerima tamunya dengan baik. Jangan sombong, cuek dan lainnya. Yang ketiga yaitu menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-ngada. Yang selanjutnya yaitu waktu bertamu tidak terlalu lama. Kemudian selanjutnya yaitu wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Nah, jadi wanita yang sudah bersuami ini jika tidak ada suaminya di rumah, kemudian ada tamu yang ingin berkunjung ke rumahnya, tidak diperbolehkan masuk kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Sebentar ya. Baik, kelompok pertama yaitu Ratna dan Syifa. Yang kedua, kelompok 2 yaitu Dinda, Rizka dan Zahra. Kelompok 1 yaitu mencari tentang hikmah dari ada berpakaian dan berhias. Sudah dicatat ya? Baik, yang kelompok 2 yaitu mencari tentang hikmah perjalanan bertamu dan menerima tamu. Sudah dicatat ya? Ya, silakan dicari ya. Ibu beri waktu kalian selama 5 menit. Yuk, sudah ya? Sudah. Baik, silakan kepada kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Silakan. 1. Hikmah akhlak berpakaian. Yang pertama, terjaga kehormatannya. Yang kedua, terjaga dari perilaku menyimpang. Yang ketiga, terhindar
Kita